dikedepankan? Apakah mungkin ada syariat baru? Setelah ini mungkin sholat duhurnya cuma 2 rakaat. Maka ditanya oleh salah seorang sahabat ketika itu, atagsuru sholah am tansa? Engkau sholat ini sudah dipotong atau engkau lupa? Diambillah oleh Imam Ibnu Hajar atagsuru. Itu dalam bahasa Arab apakah? Tagsuru, engkau meringkas sholat. Artinya maksudnya syariat baru. Am tansa, atau engkau lupa ya Rasulullah? Dari 4 kata. Tagsuru, am, tansa. 4 kata. Lalu Rasulullah tanya, apakah betul apa yang dikatakan oleh orang tadi? Sahabat bilang, na'am. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Nabi ketika itu langsung bangun lagi, menyempurnakan langsung rakaat ketiga dan keempat. Tidak diulang oleh Rasulullah. Dan sahabat yang tanya tadi, itu pun tidak disuruh ulang oleh Nabi Muhammad, sholatmu sudah batal. Oleh sebab itu kata Imam Ibnu Hajar, 4 kata atau lebih barulah dianggap batal. Kalau nggak sampai 4 kata, maka belum batal sholatnya. Kalau dia berbicara secara, nanti ada pembahasannya. Kalau lupa gimana, kalau sengaja gimana. Akan tetapi lebih daripada 4 kata, maka batal mutlakan. Lalu Imam Qailubi mengatakan, kok 6? Imam Qailubi mengambil hadis yang mengatakan atagsurus sholata am tansa ya Rasulullah. Ada tambahannya, ada riwayat yang kedua, atagsurus sholat. Apakah engkau ringkaskan sholat? Sholatnya dipakai. Am tansa ya Rasulullah. Apakah engkau lupa wahai Rasulullah? Akhirnya kata Imam Qailubi 6. Itulah kenapa dikatakan oleh ulama ada yang berpendapat 4 kata atau 6. Itu yang pertama. Kalau lebih daripada itu mutlak. Mau dia sengaja atau tidak sengaja, maka batal sholatnya. Lalu yang kedua, idza kana qalilan. Tafsir yang kedua, kalau nggak banyak ucapannya. Kalau tadi banyak. Ini nggak banyak, nggak sampai 4 kata. Maka kalau diucapkannya itu secara sengaja, batal juga sholatnya. Kalau sengaja, batal. Kalau sengaja, batal. Ya, pembahasannya nanti kalau nggak batal ada pembahasan. Kalau nggak sengaja ada pembahasannya. Lalu dikatakan dhabitul kalam alladzi yubtilu shalah. Maka aturan-aturan atau batasan ucapan seseorang itu yang mendapat membatalkan sholat adalah ucapan-ucapan yang sekiranya dapat difahami atau dimengerti oleh adami, manusia. Itu yang dapat membatalkan sholat. Tapi di sini dikatakan oleh para ulama ada yang luar biasa. Kalau di dalam sholat diajak bicara oleh Rasulullah tidak batal sholat. Tadi dikatakan yang membatalkan sholat itu adalah kalau berbicara dengan manusia. Tapi kalau yang berbicaranya itu dengan Rasulullah tidak batal sholat. Walaupun bukan tasyahud ya, karena memang hakikatnya ketika sholat itu kita bicara sama Nabi Muhammad. Ketika syahud akhir itu kita bicara sama Rasulullah. Assalamu alaika. Kan kita sebut assalamu alaika, salam kepadamu. Ayyuhan Nabi, wahai Nabi. Itu kan kita berbicara sama Nabi Muhammad. Enggak dipakai assalamu alaihi, dhamirnya itu pakai kata huwa. Tapi pakai assalamu alaika. Mukhatab, langsung ke depan. Seakan-akan Nabi Muhammad di depan kita berbicara. Sama kayak kita ngomong sama antum sekarang ini, assalamualaikum misalnya. Ya kan saya berbicara sama antum. Tapi kalau misalnya ada orang ucapkan salam untuk saya, titip salam misalnya. Beb ada yang kirim salam. Maka saya nggak ucapkan assalamualaikum, assalamu alaihi wa alaika wa alaihi salam. Saya ucapkan alaihi salam, untuknya salam. Kenapa? Orangnya nggak di depan. Nah, kalau orangnya di depan, maka membatalkan sholat, kecuali yang diajak bicara adalah Nabi Muhammad. Namun syaratnya, yang memulai adalah Rasulullah, bukan kita yang mulai. Jadi misal ada Nabi Muhammad SAW
di depan kita, Nabi mengucapkan salam secara yaqadhah. Bagi diri kita yang melihat, boleh menjawab salamnya Nabi. Boleh mengucapkan salamnya Nabi, dan dengan syarat Nabi duluan yang ngajak berbicara kepada kita. Tapi kalau kita yang memulai, itu dapat membatalkan sholat. Nah, inilah spesialnya Rasulullah. Spesialnya Rasulullah SAW. Tamam. Lalu di sini dikatakan ada beberapa masalah di dalam ucapan atau pembicaraan di dalam sholat. Pertama dikatakan la yabtilul kalam al-qalil fi thalathi halat. Ada 3 keadaan yang mana berbicara yang sedikit. Patokannya yang sedikit tadi adalah tidak sampai 4 kata. Tidak sampai 4 kata. Ada 3 keadaan berbicara yang sedikit itu tidak membatalkan sholat. Yang pertama, idza kana nasiyan, kalau dia lupa. Kalau lupa, itu tidak membatalkan sholat. Yang kedua, idza kana jahilan, dia itu bodoh, nggak ngerti hukum, nggak ngerti bahwasanya di dalam sholat itu nggak boleh berbicara. Ini juga tidak masalah, boleh. Namun orang yang sebagaimana, orang yang gimana yang dianggap uzur bahwasanya dia itu bodoh, tidak mengerti bahwasanya berbicara dalam sholat itu tidak boleh. Apakah orang yang nggak mau belajar padahal ulama banyak, itu tidak dianggap uzur. Orang-orang yang dianggap uzur adalah orang-orang yang mungkin tinggalnya di hutan atau di bawah gunung, di kampung-kampung sana yang ulamanya nggak ada di sana. Tapi kalau kayak model kita, ulama di tengah-tengah kita banyak, tapinya kitanya yang nggak mau datang, nggak mau cari tahu, ini nggak dianggap uzur. Makanya nggak bisa berlaku. Kalau ada pertanyaan, Beb, kalau nggak tahu ya cari tahu. Bukan dibuat dulu apa yang nggak ditahu, apa yang nggak tahu baru cari tahu. Biasakan untuk berbuat sesuatu itu, kalau kita ragu-ragu, khususnya dalam perkara agama, ada halal haramnya, maka cari tahu dulu baru buat. Bukan habis buat baru cari tahu. Karena bagi kita orang-orang yang di Medan itu nggak berlaku mengatakan saya nggak tahu. Yang nggak tahu cari tahu. Kenapa kita nggak pernah mengatakan ketika kita sakit jantung misalnya, pandi-pandian kita minum obat kanker, nggak tahu. Pasti kan kita cari tahu dulu obat ini bisa nggak untuk kita. Nah, dari segi hal-hal itu kita hati-hati. Tapi dari segi urusan agama kita nggak pernah mau tahu. Nah, buat aja dulu. Tapi hal-hal rugi bisnis misalnya, kita biasanya kalau mau mulai sesuatu cari tahu dulu, cari pendapat sana sini, sama orang yang udah pakar bisnis misalnya, atau orang yang tahu, yang pernah berbuat bisnis yang akan kita lakukan. Tapi urusan-urusan agama kita nggak mau tahu. Lalu dengan gampangnya kita mengatakan, saya nggak tahu dulu. Yang nggak tahu ya cari tahu. Kenapa buat dulu baru nggak tahu? Jangan biasakan. Jadi ke depan biasakan apapun yang mau kita buat, jangan buat dulu sampai kita tahu hukumnya. Baik itu wajibkah atau sunnahkah, terserah. Baik itu perkara baik atau perkara yang buruk. Sebelum kita lakukan, cari tahu dulu apa konsekuensinya kalau kita melakukan ini. Kalau dapat pahala, pahalanya itu semana. Kalau kita dapat dosa, apa jatuhnya? Makruhkah, haramkah, atau makruhnya yang lebih mendekat kepada haramkah? Cari tahu dulu. Jangan biasakan diri kita khususnya dalam agama. Yang ini urusannya bukan hanya di dunia saja, tapi di akhirat permainannya. Lanjut nanti konsekuensinya itu sampai akhirat. Jadi jangan dimudah-mudahkan. Jadi gak laku di Medan ini kalau kita mengatakan, Beb, kalau saya nggak tahu gimana? Ya nggak, itu nggak, bukan uzur. Bukan uzur untuk kita. Tamam. Lalu yang ketiga, idza sabaka lisanu. Kalau dia terucap. Contoh, ada orang apa namanya? Apa istilahnya itu? Spontan itu apa? Latah. Ada orang latah. Dia ngomong, tapi ingat latahnya itu tidak sampai lebih daripada 4 kata. Ini latahnya, kurang ajar nenek monyeng, macam-macam ada batal lah itu tetap. Walaupun latah, tapi tidak boleh sampai lebih daripada 4 kata. Tamam. Itu 3 keadaan seseorang itu dianggap kalau dia berbicara ucapan yang sedikit dia tidak batal sholatnya, tidak batal sholatnya. Yang pertama lupa, yang kedua bodoh, yang ketiga sabak lisano, mulutnya itu terceplos, itu tidak batal sholat. Lalu masalah yang kedua, an-nutqu bi harfin wahidin.
Kalau kita berbicara beberapa huruf saja, beberapa huruf saja. Nah, itu terkadang membatalkan sholat. Kalau tadi nggak sengaja ya, sekarang kita bahas yang sengaja. La yutulu in kana muta'ammidan. Kalau kita mengucapkan satu huruf saja keluar daripada mulut kita, tidak batal sholat. Tidak batal sholat kalau satu huruf. Tapi terkadang ada beberapa keadaan satu huruf pun batal. Satu huruf saja kita sebut batal. Yang pertama di sini dikatakan idza kana al-harfu mamdudan. Kalau huruf yang kita sebut itu hurufnya mad, ada panjangnya. Apa contohnya? Yang disebut alif satu, tapi karena mad, mad itu artinya beberapa huruf digabung jadi satu huruf. Ya. Jadi kayak misalnya Allah. Allah. Itu alif yang pertama itu adalah Allah, satu huruf. Tapi kalau kita panjangkan Allah, sudah berubah maknanya. Jadi Allah. Kenapa? Dua alif digabungkan jadi satu. Allah, itulah artinya mad. Makanya kalau kita bilang Allah, bukan Allah lagi artinya. Tetapi seakan-akan kita bertanya, apakah Allah? Jadi sudah berubah maknanya. Maka kalau dia dipanjangkan hurufnya, itu dianggap dua huruf atau lebih. Itu yang pertama. Kalau hurufnya mad disebut, maka batal sholatnya. Walaupun cuman satu huruf. Kalaupun itu pun sengaja. Lalu yang kedua, idza kana mufhiman. Satu huruf, tapi satu hurufnya itu punya makna. Dan dalam bahasa Arab ini banyak. Saya nggak temukan dalam bahasa Indonesia apa. Bahasa Indonesia ada satu huruf yang punya makna? A, B, C, D, E, nggak ada. Nggak, satu huruf yang nggak punya makna. Bahasa Inggris masih dapat. Dan minta maaf, bahasa Aceh masih ada. IU. IU, dua huruf air kelapa. I bahasa Arab apa? I. Itu sudah satu huruf. Kalau bahasa si. Kalau kita ikutkan bahasa Arab, si itu kan ya huruf sin dia dikasrahkan satu huruf. Bahasa Aceh ada artinya daging. Bahasa Aceh masih dapat satu huruf yang punya makna. Bahasa Indonesia Allah alam nggak dapat. Bahasa Inggris ada. Kayak apa misalnya? Contoh, ada orang sholat, terus ada orang di luar mengatakan, who did this to me? Siapa yang buat ini untuk saya? Dia dalam sholat bilang, saya. Batal sholatnya. Kenapa? Punya makna. Tapi kalau bahasa Arab ini banyak. Satu huruf itu punya makna, itu sangat banyak. Semisal apa? Ki, minal wiqayah, penjagaan. Ri, minal riayah, pemantauan. Banyak lagi. Wi, fi, minal wafa, kesetiaan. Jadi kalau disebut satu huruf itu yang punya makna, walaupun satu huruf itu dapat membatalkan sholat. Kalau sengaja. Kalau sengaja. Maka kalau yang mau diucapkan itu misalnya gini. Ada orang sholat. Ada orang sholat. Ada anak-anak. Ini ngomongnya di rumah pakai bahasa Arab misalnya. Marganya Siregar atau Nasution tapi pakai bahasa Arab di rumah. Masya Allah ini. Jadi pas lagi sholat. Anaknya lagi main-main. Misalnya anak kecil main api. Dia bilang, Ki, hati-hati gitu. Anaknya paham, batal sholat. Batal sholat. Lah terus gimana, Bib? Dibiarkan aja main api? Ya enggak juga. Dipindahin aja anaknya, enggak apa-apa. Lebih kalau dalam hal-hal darurat kita melakukan hal-hal yang misalnya membatalkan sholat itu dimaafkan. Kalau hal-hal yang darurat. Maka tadi yang kedua adalah kalau punya makna walaupun satu huruf itu batalkan sholat. Yang ketiga, idza kana bi qasdil la'ib. Dia ngucapin cuma satu huruf tapi tujuannya main-main. Satu huruf saja tapi main-main, batal sholatnya. Walaupun cuma satu huruf. Lalu yang ketiga, lau nataka bidat bil Qur'an ka qaulihi ta'ala, ya Yahya khudhil kitaba bi quwwah aw udkhulu bi salamin aminin hal tabtul salatu am la. Kalau misalnya ada orang dia berbicara tapi pakai ayat Quran. Contoh nih, saya lagi sholat,
Ada di sebelah namanya kawan saya namanya Yahya misalnya. Yahya namanya. Kebetulan tujuan saya mau bilang, saya dalam sholat mau bilang sama Yahya di sebelah ini, Yahya tolong ambil kitab. Ada ayat dalam Al-Quran memang yang mengatakan, ya Yahya khudil kitab bi quwwah. Yahya ambil itu kitab dengan kekuatan, dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Nah, tujuan saya bukan baca ayat Quran, walaupun saya misalnya sudah selesai baca Fatihah, lagi mau baca surah misalnya. Maka di sini ditafsil ucapan saya, atau misalnya ada dalam Al-Quran gini, saya lagi sholat, ada satu orang mau masuk ke rumah, mau datang silaturahmi, saya nggak bisa persilahkan. Kebetulan karena saya sudah selesai baca surah, saya sudah baca Fatihah, saya mau baca surah, saya baca, udkhuluha bisalamin aminin, masukkan saja dengan salam, dengan kesejahteraan dan keamanan. Artinya suruh masuk saja. Pas bebas. Ada ayat Qur'annya. Maka kalau diucapkan kalimat-kalimat ini ada tafsilnya, ada perinciannya. Pertama, ketika dia mengucapkan itu tujuannya untuk baca Al-Qur'an, hanya baca Al-Qur'an, nggak ada maksud yang lain, maka tidak batal sholat. Yang kedua, kalau dia mengucapkan misalnya, Yahya ambil kitab, walaupun pakai ayat Qur'an, khudil kitab ambil quwwah, tapi tujuannya untuk supaya si Yahya tadi sebelah kita tadi betul-betul ngambil kitab, bukan karena bacaan Quran, maka batal sholatnya. Yang ketiga, kalau dia niat baca Quran, kebetulan lagi baca surah itu, ada pula Yahya di sebelah, sekalian juga suruh ngambil kitab, dia baca Quran dia juga niatkan untuk suruh si Yahya ambil kitab misalnya, maka tidak batal sholat. Kalau niatnya Quran sama nyuruh orang. Yang keempat, dia nggak niat apa-apa, nggak niat baca Quran, nggak niat juga nyuruh, tetap batal sholat. Dua keadaan batal, dua keadaan tidak batal. Dua keadaan yang tidak batal, niatnya baca Quran atau niatnya baca Quran dan sekaligus nyuruh orang. Dua keadaan batal, niatnya untuk nyuruh orang atau dia tidak niat sama sekali. Itu permasalahan yang berkaitan dengan kalam. Tamam. Lalu kalau dia misalnya permasalahan yang keempat, ada orang ketika sholat, dia mau lafadzkan sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Contohnya apa? Ketika lagi sholat, ada masa-masa genting, dia mau membebaskan budak misalnya, itikir raqabah. Atau dia mau niat itikaf. Ada sebagian orang kan gitu, masuk masjid lupa niat itikaf, ingatnya pas sudah dalam sholat. Nah, kalau nggak diniatkan langsung, mungkin dia merasa nanti rugi, sholat saya nggak dihitung i'tikaf. Apa hukumnya? Maka di sini dikatakan, kata Imam Ibnu Hajar, kalau niatnya itu adalah gurbah, mendekatkan diri kepada Allah, contoh dia etik, atau dia melepaskan ibra, atau dia wakaf, atau dia i'tikaf, ataupun dia nazar. Nazar juga demikian. Maka kata Imam Ibnu Hajar tidak batal sholatnya kalau dia talafatkan dengan niatnya kurba. Tapi kata Imam Romli, yang tidak batal kalau hanya nazar saja. Kalau tidak nazar, selain nazar, niat i'tikaf, niat membebaskan budak, niat wakaf, ketika dalam sholat hukumnya batal, kata Imam Romli. Oleh sebab itu, kalau misalnya niat i'tikaf, nggak perlu juga harus, kalau misal dalam sholat, nggak perlu kali harus dilafatkan. Dalam hati sudah dapat. Dalam hati sudah dapat dan tidak membatalkan sholat secara mutlak. Tamam. Lalu dikatakan, lau tawaqqafatil qira'ah ala tanahnuh biduhuri harfin, fahal yajuz? Kalau misalnya ada orang lagi baca lagi dalam sholat, tiba-tiba nyangkut apa namanya, tenggorokannya ini, dia harus tanahnuh. Nah, kayak saya sekarang nih. Tadi betul-betul ya buat. Kayak ada orang tanahnuh misalnya. Nah, begitu. Nah, bagaimana keadaannya? Apakah kalau misalnya tanahnuh sampai keluar dua huruf, apakah batal sholat? Maka di sini dikatakan, idza kana al-qira'atu wajibah kal Fatihah atau tasyahhudul akhir jazatan nahnu. Kalau misalnya dia sedang baca yang wajib, rukun qauli yang wajib, semisal apa?
Fatihah atau tasyahud akhir. Tiba-tiba nyangkut, nggak bisa dilanjutkan kecuali dia ngedehem. Dan kebiasaan dia kalau ngedehem ngeluarin 2 huruf sampai lebih. Maka di sini dikatakan kalau nyangkutnya itu di ucapan yang wajib, maka boleh dia tanahnuh. Tapi kalau di bacaan yang sunnah, baca surah, baca doa ketika ruku, ketika sujud, ketika i'tidal, maka kalau sampai keluar daripada 2 huruf, batal sholatnya. Batal sholatnya. Namun di sini ada perbedaan pendapat. Kalau sebagai seorang imam, apakah boleh nggak kalau dia mau andehem, tanahnuh namanya itu, lebih daripada sampai ke 2 huruf keluar, untuk supaya dia bisa mengucapkan takbir intiqalat. Takbir intiqalat itu apa? Takbir ketika kita mau kasih tahu kita berpindah rukun. Allahu Akbar, kita ruku. Sami Allahu liman hamidah. Nah, bagi si imam kalau dia nggak tanahnuh, itu berbahaya. Kenapa? Bisa-bisa makmumnya nggak tahu kalau dia sudah bergerak. Maka di sini terjadi perbedaan pendapat ulama. Kata Imam Ibnu Hajar, bagi seorang imam boleh. Kata Imam Romli dan Imam Khatib, tidak boleh. Tetap tidak boleh. Jadi agak berat. Tapi kata Imam Ibnu Hajar boleh bagi seorang imam yang punya hajat untuk memberitahukan kepada makmumnya. Tamam. Lalu di sini permasalahan berikutnya. Kalau ada seorang sholat yang dalam keadaan dia sedang berpuasa. Orang sholat dalam keadaan sedang berpuasa. Lalu ada masuk misalnya sesuatu kayak ludah. Sudah keluar sampai batas huruf kha. Mana nih? Ujung pangkal ini, ujung tenggorokan nih, pangkal atas tenggorokan. Tamam. Wa ta'adzar ikhrajuha illa binutqi harfin. Dan dia nggak bisa keluarkan itu ludah kecuali harus keluarkan keluar 2 huruf kan biasa. Kan panjang itu. Nah, kalau dia masukkan batal sholatnya. Kalau dia puasa, bukan batal sholat, dia batal puasanya karena dia sedang berpuasa. Tapi kalau dia keluarkan, resikonya batal sholat. Kenapa? Keluar 2 huruf. Maka di sini dikatakan boleh nggak dia keluarkan suaranya walaupun lebih daripada 2 huruf? Maka dikatakan oleh ulama boleh. Kenapa? Menjaga puasanya yang lebih penting. Karena puasa ini kalau batal resikonya 1 hari. Kalau sholat, kalaupun misalnya batal, cukup mengulang di waktu itu. Tapi dikatakan ulama, puasanya sah, sholatnya pun tidak batal. Kalau memang sedang berpuasa, ini ada uzur-uzur tertentu. Tamam. Lalu pertanyaan berikutnya, masalah. Lau tanah nahal imam, kalaulah imam tanahnuh tadi. Fadhahara minhu harfan. Lalu nampak daripada si imam itu sedang baca misalnya, sedang baca surah. Keluar 2 huruf. Atau misalnya imam lagi nggak baca apa-apa. Kita nggak tahu, lagi sholat sir, lagi sholat duhur misalnya. Imam tiba-tiba tanahnuh. Sampai kita dengar 2 huruf lebih keluar. Fahal yajibu alal ma'mum mufaraqatuh? Apakah seorang makmum harus mufaraqah? Ini kan jadi dilema juga untuk kita. Udah tahu hukum. Dapat imam yang begitu. Apakah kita wajib mufaraqah atau tidak? Maka di sini dikatakan tidak wajib. Tidak wajib. Lihtimali udhrihi. Karena bisa jadi dia sedang uzur. Uzurnya apa? Mungkin kalau dia sholatnya sir, dia sedang membaca Fatihah, wajib bagi si imam untuk tanahnuh. Atau kalaupun misalnya dia dalam keadaan membaca sholat maghrib misalnya, sedang baca surah, maka ketika dia tanahnuh keluar 2 huruf, tetap nggak wajib mufaraqah. Kenapa? Bisa jadi uzur bagi dia, mungkin saja dia lupa. Nah, karena tidak ada satu hal yang yakin, kan nggak mungkin kita seorang makmum lagi sholat imam, tadi tanahnuh sengaja apa enggak? Kan nggak mungkin. Soalnya kita yang batal, imamnya nggak batal.
Nah, karena nggak mungkin, maka sesuatu hal yang yakin nggak bisa dibatalkan dengan suatu hal yang syak. Karena kita nggak tahu si imam itu berbuat anahnu karena apa, sementara kita yakinnya bahwasanya sholat kita masih sah, ya sholatnya tetap sah, lanjut saja, nggak perlu mufarokoh. Tamam. Itu yang berkaitan dengan yang pertama yang membatalkan sholat adalah al-kalam. Lalu yang kedua, yang membatalkan sholat yang kedua adalah al-fi'lul katsir, bergerak yang banyak. Banyak bergerak. Banyak bergerak di sini dimaksudkan adalah wahwa thalathu harakatin walau sahwan. Bergerak 3 kali berturut-turut, walaupun dalam keadaan lupa atau tidak sengaja. Bisyarti an takuna mutawaliyah. Tapi syaratnya 3 kali itu berturut-turut. Kalau nggak berturut-turut tidak batal. Oke. Gimana kita bisa menentukan pergerakan kita itu berturut-turut atau tidak? Maka di sini dikatakan dhabitut tawali. Aturan dianggap itu berturut-turut atau tidak adalah bihaitsu tunsabul harakah tsaniyah ila harakatil ula. Pergerakan yang kedua itu masih nyambung dengan pergerakan yang pertama. Pergerakan kedua masih nyambung dengan pergerakan yang kedua. Dan juga pergerakan yang ketiga masih nyambung dengan pergerakan yang kedua. 3 kali berturut-turut menyambung dari 1, 2, 3 pergerakannya batal sholat. Tamam. Tapi kalau dia nggak nyambung maka tidak batal sholat. Walaupun 1000 kali dia bergerak. Kalau tidak berturut-turut. Tamam. Kadarnya nyambung atau nggak nyambungnya itu dengan kadar apa? Ada sebahagian ulama mengatakan dengan kadar mengucapkan atau membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai akhir. Atau ada yang mengatakan lebih sedikit daripada itu dengan kadar Al-Baqiyatus Shalihat, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tamam. Ini sering terjadi. Sering terjadi. Antum kalau misalnya pergi ke Mekah, ke Madinah, sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Itu kan saking ramainya masjid, saking ramainya orang di sholat di situ. Dan ini kali saya lihat ketika berada di sana itu kalau ada orang misalnya dia qomat, kan semuanya bangun. Karena masjid itu terlalu ramai, waktu untuk merapatkan shaf itu agak memakan waktu yang cukup lama. Sehingga sering terjadi ketika kita sudah merasa diri kita dalam softnya, tiba-tiba nanti ada aja yang maju-maju untuk maju ke merapatkan, mengisi soft yang kosong di depan. Sehingga ada orang yang sudah sholat, tahu-tahu di depannya ada orang yang masih jalan lagi ke depan untuk mengisi kekosongan di depan. Akhirnya yang sudah sholat, dia sudah sholat masalahnya, sudah sholat, dia maju saja, tuh 2, 3. Nah, di sini kalau dan kita disunnahkan memang untuk mengisi kekosongan sholat. Kata Nabi SAW, afdalul khuta, langkah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah langkahnya seseorang untuk mengisi kekosongan di dalam shaf yang ada di depannya atau yang di sampingnya. Itu adalah afdalul khuta ilallah, langkah yang paling dicintai oleh Allah. Oleh sebab itu kalau orang tahu fadilah tentang langkah-langkah yang dicintai oleh Allah, dia berebutan, bukan tolak-tolakan. Ada soft kosong, inti aja. Apa ini? Lah ini masalahnya kalau soft belakang oke lah. Ini softnya soft ula, soft pertama, tolak-tolakan, inti aja. Ini keberkahannya banyak. Belum kita berbicara kemuliaan soft pertama. Likulli syai'in khairu sufufil ula, kata Nabi Muhammad. Shaf yang paling mulia adalah shaf yang pertama. Terus langkah kita mengisi untuk kekosongan di shaf pertama, maupun di shaf yang manapun, itu pun setiap langkahnya paling dicintai oleh Allah. Lah, ada kesempatan untuk demikian, kita tolak-tolakan, kan lucu. Tapi kalau maksiat, kalau bisa kita paling cepat. Nah, ngantri mabuk misalnya, ngantri pembagian tua, awak yang cepat. Tak kenapa, nanti yang ujung-ujungnya itu udah gak enak lagi. Yang awal-awal masih segar. Berebutan di situ. La ilaha illallah. Tapi yang baik-baik kita malah tolak-tolakan. Minta maaf, urusan soft pertama, nggak usah pikir yang tua yang muda. Semuanya berhak, yang paling cepat yang paling berhak.
Yang namanya dalam kebaikan nggak ada istilahnya ia mendahulukan yang lebih tua, yang lebih ini, yang lebih itu, tidak. Namanya dalam kebaikan semuanya kita punya hak untuk mau mendapatkan kebaikan daripada Allah. Nggak ada istilahnya bapak aja, bapak yang lebih tua, bapak aja, enggak. Siapa saja yang punya kesempatan maju. Tamam. Nah, tapi majunya kalau misalnya kita sudah dalam keadaan sholat, ada tata caranya. Ya, contoh gini, Fadol, Yogi maju. Kalau kita dalam keadaan sholat, di depan kita sudah ada soft kosong. Maka caranya untuk kita bisa maju, dan kita itu disunahkan maju, untuk kita maju supaya tidak membatalkan sholat, caranya begini, supaya tidak mendapatkan 3 kali berturut-turut. Karena kalau 3 kali berturut-turut, yang dimaksudkan 3 kali berturut-turut itu coba, maju kanan, itu 3 kali berturut-turut. Ada perbedaan pendapat memang. Saya lupa antara Imam Ibnu Hajar dan Romli. Ada yang mengatakan gerak kanan satu aja dulu. Oke. Ini menurut salah satu daripada mereka, dua-duanya menganggap satu pergerakan. Maju tetap tadi, maju yang kanan. Nah, di sini ada perbedaan pendapat. Saya lupa antara Romli dan Imam Ibnu Hajar. Ada yang mengatakan bahwasanya ini sudah termasuk 2. Ada yang mengatakan tetap 1. Mundur lagi. Tapi maju 1 kanan, 1 kiri. Maju, enggak. Gini, tuh 2. Oke, stop. Nah, ini sepakat dua-duanya mengatakan ini 2. Simpel ya, perbedaannya simpel ya. Coba tadi balik. Padahal yang bergerak sama-sama kanan kiri. Kiri, maju, oke. 1. Maju, ratakan. Di sini perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan ini tetap 1, ada yang mengatakan 2. Ada yang mengatakan 2. Lalu, kalau tadi balik lagi, 1, 2 langsung. 1, 2. Sama-sama bergerak kaki kanan kiri. Tapi yang satu lagi menyambung pergerakan yang akan dilanjutkan berikutnya, dianggap ini 2. Dan ini sepakat. Dua-dua Imam Ibn Hajar dan Romli mengatakan ini 2. Tamam. Lah, oke. Bagaimana caranya supaya aman? Menurut kedua pendapat imam. Supaya kita tidak batal. Caranya, langkahkan 1 dulu kaki. Tahan. Dengan kadar tadi, sebagian ulama mengatakan baca surah Al-Ikhlas. Oke, agak kepanjangan. Baca Al-Baqiyah atau Sholihat. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya, bagi. Pas kita berangkat, oke, maju. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar. Maju lagi. Jangan majukan ke depan, ratakan dulu. Maju sekali lagi. Bentar. Baca lagi. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maju lagi. Tahan lagi. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maju lagi. Begitu terus sampai soft ke depannya dapat. Ya. Jadi bukan lanjut langsung. Begitu juga samping. Mau ngisi kekosongan yang di samping. Bergerak dulu 1. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Baru bergerak lagi. Nah, perbedaannya besar. Kalau kita lanjut, batal sholat. Kalau sudah sampai 3 pergerakan. Tapi kalau nggak sampai, walaupun tadi pekerjaannya sama, tapi karena ada jedanya, maka dianggap semuanya 1 pergerakan. Kelas. Termasuk juga ketika misalnya kita mau menggaruk atau ngangkat kepala. Sebagian ulama mengangkat ini 1. Ngebalikannya 2. Namun yang muhtamad mengatakan 1. Ngangkat 1, balikan lagi 1. Taruh ke pipi 1. Misalnya, kita garuk 1, balikkan lagi dianggap, kita garuk 2, balikkan lagi dianggap tetap 2. Oke. Itu kalau pergerakan yang berturut-turut. Lalu di sini dikatakan ada permasalahan di dalam pergerakan yang banyak dalam sholat. Yang tadi yang sudah kita bahas, masalah langkah seseorang, langkah kaki seseorang itu yang sudah kita bahas, kita nggak akan ulang lagi. Lalu al-harakatul wahidah awil harakatin. Kalau bergeraknya cuma 1-2 pergerakan, tidak batal sholat walaupun sengaja. Lagi sholat. Kenapa? Senam tadi sebentar, pegel kali. Nggak batal. Kalau
Walaupun sengaja tidak batal. Tapi ada keadaan-keadaan batal juga, walaupun satu atau dua pergerakan. Yang pertama apa? Main-main. Kenapa gitu? Pegel kali, nggak apa-apa. Hajat, nggak masalah. Tapi kalau ini, kenapa? Mukul kawan sebelah, cuma nggak kena. Batal sholatnya. Karena tujuannya main-main. Yang kedua, idza kanat fahisyah au darbah mufritah. Kalau pergerakannya itu adalah pergerakan yang parah. Misalnya, wah, enggak ini, tapi terlalu parah. Atau dia mukul terlalu kencang. Itu juga batalkan sholat. Tamam. Lalu, kalau dia misalnya bergerak 3 kali berturut-turut. Tamam. Atau yang ketiga, dia bergeraknya cuma sekali, tapi dia niat. Aku ini mau bergerak 3 kali nih. Nah, baru dia bergerak sekali udah dia nggak batal. Kenapa? Syariatnya sudah jatuh untuk dia. Dari niatnya sudah jatuh syariat, kalau dia mau niat 3 kali bergerak. Tamam. Lalu permasalahan ketiga, al-harakatul katsirah al-mutawaliyah. Tubtilu shalah illa fi arba'i halat fala tubtil. Ada 4 keadaan yang mana kita bergerak 3 kali berturut-turut itu tidak batal sholat. Walaupun secara sengaja tidak batal sholat. Yang pertama, idza kanatil harakah bi'adha'il khafifah. Kalau yang bergerak itu adalah anggota-anggota tubuh yang khafif. Ada beberapa anggota tubuh yang digerakkan 1000 kali pun dia nggak batal sholat. Semisal apa? Bibir, nggak batal sholat. Udhun, ada orang pandai gerakan telinga. Siapa yang pandai di sini? Gerakan telinga, saya nggak pandai. Ada orang pandai gerakan telinga, itu nggak batal sholat. Lisan, lidah, juga tidak batal sholat. Minta maaf. Zakarun, kemaluan, gerak-gerak 3 kali lebih pun tidak batal sholat. Dan juga apa namanya, jari, tapi dengan syarat 1 jari. Kalau lebih jarinya, lebih dari 1 jari batal sholat. Jadi kalau kita misalnya gatal dalam sholat, dan ini entah kenapa ya, memang luar biasa kita ini ya. Pas lagi sholat itu gatal semua satu badan. Pas lagi sholat, gatal semua tuan. Udah digaruk yang di muka, kaki. Pas lagi berdiri, yang gatal kaki. Pas lagi sujud, nggak ada yang gatal. Kenapa? Mungkin bisa kita jangkau. Tapi udah berdiri, gatal lagi kaki. Dan ini luar biasa, godaan memang dalam sholat. Tamam. Kalau misalnya gatal di pipi. Nah, cara garuknya, itu ada caranya. Walaupun misalnya kita garuk, sepanjang sholat kita garuk sekalipun, nggak batal sholat. Namun dengan cara, ambil itu tangan, letakkan di pipi, yang gerak cuma 1 jari. 1 jari aja. Jadi mau kita gerakin sepanjang sholat itu, tidak masalah, tidak batal. Tidak batal. Cuman 1 jari, jangan garuknya gini. Nah, kalau 1 tangan yang bergerak, batal sholat. Tapi 1 jari. 2 jari pun dianggap batal. 1 jari tidak dianggap batal. Makanya, mungkin dari pertanyaan, kalau ada orang sholat gini, tasyahud akhir, kan biasa tuh, gerak-gerakan jari. Ini sering saya dapatin. Pernah saya dapatin gini, Harry Potter. Ini bentar lagi imamnya dibuat terbang sama dia nih. Kalau begini, oke. Kalau begini ada riwayatnya. Nabi pernah menggerakkan jari, itu ada. Tapi yang begini-begini itu saya cuma dapat orang Indonesia aja itu. Nggak pernah dapat di luar. Mungkin riwayatnya orang Indonesia mungkin. Tapi kalau yang begini ada riwayatnya. Walaupun di dalam mazhab kita yang disunahkan adalah menggerakkan jari cukup 1 keadaan saja. Ketika tasyahud akhir, ketika asyhadu alla ilaha illallah. Udah bergerak saja sampai mau salam. Nggak digerakkan lain sebelah itu. Tamam. Guru saya bilang ada 11 riwayat yang berbeda yang menjelaskan Nabi tidak menggerakkan tangannya ketika sholat, jarinya ketika sholat, dan hanya 1 riwayat yang mengatakan Nabi menggerakkan jarinya ketika sholat. Lucunya orang lebih mengedepankan yang 1 riwayat dan meninggalkan yang 11 riwayat. Ya, makanya Imam Syafi'i itu tegak, dia nggak bergerak.
Tamam. Dan kalau ada pun orang yang begini nggak batal karena cuma satu jari, kecuali untuk main-main. Dalilnya mereka katanya untuk mukul syaitan. Untuk mukul syaitan. Kenapa pas sholat aja, kenapa nggak setiap hari gini-gini ya? Kalau mukul syaitan ya. Allah alam. Apa yang mau disampaikan tadi? Ala kulli hal, satu jari tidak masalah. Lalu idza kanat bi ghairi ikhtiyarih ka syiddati barat. Yang kedua, boleh bergerak lebih dari 3 kali dan tidak batal sholatnya. Kenapa? Contohnya misalnya gini. Bukan keinginan dia, badannya memang bergerak otomatis. Orang misalnya kena ayan. Atau orang apa itu? Yang goyang-goyang itu. Ayan nih. Nah? Step. Tangannya bergerak terus. Atau kedinginan. Sholat di Brastagi misalnya. Subuh-subuh, kena air, menggigil. Nggak batal sholat. Karena bukan keinginannya untuk yang menggerakkan badannya. Memang otomatis. Itu tidak batalkan sholat. Atau idza kana mubtalan bijarbin walam yaqdir ala sabr anil haq. Atau dia misalnya dikejutkan. Lagi sholat dibuat terkejut. Sehingga bergerak badannya dan dia tidak mampu untuk menahan. Maka ini juga tidak batal sholat. Dan yang keempat, tidak batal sholat walaupun 3 kali bergerak, sholat syiddatil khauf. Sholat ketika dalam keadaan takut yang luar biasa. Semisal kayak kejadian terakhir itu, ada orang jamaah di dalam masjid, gempa. Gempa. Awalnya bertahan. Satu makmum lari-lari semua. Goyang juga. Awalnya bertahan, makmum satu lari-lari juga. Lah, tamam. Ini nggak harus dibatalkan sholatnya. Ketika kita dalam keadaan takut, itu tidak harus batal sholat. Saya sering katakan, membatalkan sholat fardu itu haram. Ya, membatalkan sholat fardu itu haram. Maka, kalau misalnya kita dalam keadaan takut, gempa, ya bukan artinya kita bertahan terus roboh, ya nggak apa-apa lah. Enggak juga, kita disuruh untuk selamatkan diri. Itu bunuh diri namanya. Kalau udah tahu ada gempa, tetap diam saja, enggak. Nah, namun enggak harus dibatalkan. Karena dalam keadaan itu Anda boleh bergerak mulai kayak manapun, boleh. Setelah Anda merasa dapat tempat yang aman, balik lagi hadap kiblat, sholat lanjut. Jangan dibatalin sholatnya. Kalau kita kan enggak, udah berpaling seakan-akan dianggap batal. Enggak batal. Anda boleh mau lari semanapun, dapat tempat aman, tapi ya udah langsung dapat tempat aman ya jangan ini udah dapat di luar gak ada bangunan, cari lagi pergi ke rumahnya lagi sampai sholat. Enggak juga. Keluar dari masjid dapat tempat aman, udah lagi nggak ada lagi bangunan, aman lah insya Allah kalau kita situ. Lanjut aja sholatnya. Kalau memang tadinya imam nggak bisa lagi nyambung, udah itu dibolehkan dalam syariat. Dan ini sholat syiddatul khauf itu dibolehkan ketika dulu Nabi SAW dalam keadaan berperang dengan para sahabat, dan Nabi SAW luar biasa ya. Ini nanti ada pembahasannya mungkin dalam kitab ini ada sholat syiddatul khauf. Insya Allah sih ada kayaknya. Nah, ada sholatul khauf. Nanti ada penjelasannya dalam bab sholat khauf, sholat dalam keadaan takut. Dan itu dilihat bagaimana Nabi SAW menjaga sholat berjamaah. Saking menjaganya sholat berjamaah, Nabi SAW tetap mengedepankan walaupun lagi perang sama musuh di depan, Nabi tetap berjamaah. Cara sholatnya itu diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat. Nah, tapi tetap mau bergerak sambil perang, sholat, tetap sholat, walaupun sambil berperang. Itu dibolehkan. Tamam. Lalu yang ketiga yang membatalkan sholat adalah al-akal, makan. Di sini dikatakan kalau makannya itu makan yang banyak, maka mutlak batal. Nanti ada pembahasannya, mana banyak, mana yang sedikit.
Mau dia lupa maupun sengaja, kalau makannya makan banyak, batal. So lagi sholat, makan rendang dia. Nasi padang 1 bungkus. Kenapa? Lupa. Ada istilah lupa, batal. Ya. Yang kedua, idza kana qalilan, kalau makannya itu makan sedikit. Nah, tidak membatalkan kecuali kalau sengaja. Kalau nggak sengaja, nggak batal. Tapi kalau sengaja, batal. Tamam. Sekarang dibahas, apa yang membedakan sedikit dan banyak? Sebenarnya yang membedakan sedikit atau banyak itu adalah kebiasaannya orang. Biasanya di kampung itu bilang, kalau makanan segini banyak apa enggak? Kalau dimakan dalam sholat. Kalau bagi orang biasa katakan ini banyak, banyak. Tapi ada yang mengatakan, kalau kita kan mana ada istilah, sebungkus pun kita bilang masih sedikit. Nggak ada banyaknya sama kita, sebungkus pun masih, nasi padang sebungkus masih kurang. Jadi sebagian ulama mengambil kadar banyak atau sedikit itu, apa namanya yang di atas roti itu ada yang kayak kecil-kecil itu, wijen, sim-sim kalau bahasa Arab, wijen, kacang wijen itu. Ada yang mengatakan 1 wijen atau 2 wijen itu masih dianggap sedikit ukurannya ya, tapi lebih daripada itu dianggap besar. Jadi kalau gigi kita nyangkut rendang panjang, pas belum sholat, tahu dia ini enggak, sebelum sholat tahu nyangkut. Ada memang orang yang usil, lagi sholat dibiarin, supaya apa? Biar rasa sedikit rendang-rendang, main-mainnya rendang, main-mainnya rendangnya itu. Nah ini, Allah alam ya kalau rasanya saja ya, tapi kalau ain nanti, kalau rasanya saja nanti saya pastikan dulu. Tapi kalau masuk rendangnya itu ya batal, kalau lebih, karena besar lah pastinya lah ya. Kalau bandingannya itu 1 wijen itu, wijen itu kecil kan, tahu ya, yang dan roti itu. Kalau 2 juga masih kecil. Nah, kalau nggak sengaja masuk misalnya, atau misalnya 1 butir nasi deh, termasuk, maka tidak batal salat kalau tidak sengaja. Juga dianggap tidak sengaja kalau misalnya gini, pas lagi sholat kita sadar, tiba-tiba ada 1 butir nyangkut. Nah, kita ambil itu 1 butir. Tapi kita sengaja kita letakkan di bawah lidah atau masih di mulut lah, nggak kita telan. Subhanallah pas lagi sholat, nggak sadar, tertelan. Ini juga dianggap tidak sengaja. Tapi dianggap sengaja kalau tertelan langsung, memang sengaja ditelan, itu batal sholat. Itu yang berkaitan dengan makan. Lalu yang terakhir yang membatalkan sholat adalah meninggalkan rukun daripada rukun-rukun sholat, atau tidak menjalankan syarat daripada syarat-syarat sholat. Dan ini yang paling panjang. Di antaranya adalah memutuskan sholat, niat memutuskan sholat. Kalau si Ujang datang, saya batalkan sholat saya. Kita lagi sholat di masjid misalnya, atau misalnya gini, kalau misalnya kita lagi sholat di rumah, kita tahu ada tamu mau datang, kita ragu-ragu, ini sholat dulu apa tunggu tamu? Kalau udah sholat dulu lah. Tapi dalam hati kita niat, nanti kalau tamunya datang, pas lagi sholat aku batalin. Maka dari awal dia niat sudah batal sholatnya. Ya, datang nggak datang sudah batal. Lalu wataraddud fi qat'iha, ulang-ulang, ragu-ragu. Batalin nggak ya? Batalin nggak ya? Ini kan sering. Batalin nggak ya? Batalin nggak ya? Sering batalin nggak ya? Batalin nggak? Batal sholatnya. Juga wa ta'liq qat'iha bi syai'. Nah, ini yang tadi. Kalau si fulan datang, aku batalkan sholatnya. Itu langsung tetap batal. Wa tatwilur rukun al-qasir. Nah, ini agak bahaya ini. Sebagian mengatakan memanjangkan rukun pendek dibandingkan rukun yang panjang itu batal sholat. Rukun pendek itu rukun panjang itu ruku. Sujud 2 kali itu rukun panjang. Ada yang membedakan memang rukun panjang, rukun pendek. I'tidal itu dianggap rukun pendek. Nah, di sini dikatakan ada sebagian ulama pendapat mengatakan kalau ada orang yang lebih panjang i'tidalnya dibandingkan rukuknya, batal sholat. Atau yang lebih panjang duduk antara 2 sujudnya dibandingkan sujudnya, batal sholat. Tapi ini nggak mutamat. Ini sebagian ulama yang membedakan rukun panjang dan rukun pendek. Tapi kalau nggak dibedakan boleh, namun hukumnya makruh. Lalu yang diantara membatalkan sholat adalah inkisyaful aurah ilam tustar halan. Aurat terbuka tapi nggak langsung dibuka, nggak ditutup.
Lagi sholat, dia sholat dalam kepanasan, taruhnya kipas di depan, pakai kain sarung, terbang-terbang, makin terbang makin enak dia bilang. Aurat terbuka, kalau nggak ditutup segera batal sholat. Lalu terus gimana Beb? Kalau ditutup kan terbuka lagi, pindahnya gimana? Ya tadi dengan cara tadi, dengan cara yang tadi, supaya tidak batal sholat. Lalu yang membatalkan sholat juga wawuku'un najasa ilam tulqa halan min ghairi hamlin. Datang najis. Lagi sholat misalnya, sholat di tempat terbuka, burung lewat, truk, di badan kita. Nah, kalau kotorannya itu bisa dibuang tanpa ada yang meninggalkan bekas, maka tidak batal sholat. Tapi kalau misalnya kan, kotoran hewan sebagian kan basah. Ketika dibuang, entah tangan kita yang kena atau nempel di baju, batal sholat. Tapi kalau misalnya apa? Kotoran apa? Cicak kering ya? Baru-baru basah juga ya. Ala kulli hal. Atau kita tadi ada kecoa iseng, atau misalnya ada burung iseng bawa kotoran cicak udah lama misalnya tadi di atas, ya nggak tahu lah walhasil. Kita pindahkan, nggak ada yang bersisa, maka tidak batal sholat. Ini burung-burung ngeprank. Wal hadas binau'ih, juga yang membatalkan sholat adalah hadas kecil dan hadas besar. Saya nggak menjelaskan lagi hadas kecil hadas besar, ya semua udah tahu. Wal inhiraf anil qiblah, berpaling daripada kiblat, itu juga membatalkan sholat. Patokan orang kalau lagi sholat berdiri yang dianggap berpaling daripada kiblat itu adalah dadanya. Jadi kalau misalnya orang sholat dalam keadaan berdiri ya, mukanya muter-muter, itu tidak batal sholat selagi tidak 3 kali berturut-turut. Jadi ada hukum, kalau matanya muter-muter itu mubah, nggak makruh, nggak apa-apa muter-muter matanya. Kalau sudah muka yang berubah, yang berputar, yang bergerak, makruh. Tapi kalau dada yang bergerak, batal sholat. Patokannya itu dada. Dada itu harus selalu menghadap ke kiblat. Lalu diantara yang membatalkan sholat adalah tarku rukni amdan fi'liyan au qauliyan, meninggalkan rukun, baik rukun fi'il atau rukun qauli secara sengaja, batal sholat. Lalu yang membatalkan sholat berikutnya, yang terakhir, at-taqaddum ala imamihi atau ta'akhur anhu bi ruknain fi'lin biduni udhur wa qatawli intidharihi li imamihi biduni niyatil qudwah. Orang membatalkan sholat yang terakhir adalah mendahului atau terlambat dengan imam 2 rukun. 2 rukun terlambat atau mendahului imam tanpa ada udhur. Tamam. Contoh gini. Kalau tadi kita ambil pendapat ulama yang mengatakan rukun pendek, rukun panjang nggak ada, sama semua. Rukun ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud itu dianggap rukun sama semua. Maka kalau misalnya ada orang sholat berjamaah, kemarin saya contohkan di mana itu, di masjid mana, imamnya orang Aceh, makmumnya orang Jawa atau orang Palembang. Orang Aceh kalau baca sukanya lambat-lambat, orang Palembang nggak tahulah semuanya, tapi kawan-kawan saya orang Palembang tuh kalau sholat cepet-cepet semua. Orang Palembang sukanya cepet-cepet, apalagi ini dapat yang misalnya kayak di Jawa, Jawa Blitar itu, yang tarawehnya Valentino Rossi itu. Nah itu kalau dapat imamnya, makmumnya orang Aceh, itu gawat itu. Itu yakin saya pulang berantem itu. Habis sholat bukan jadi nambah ukhuwah Islamiyah, jadi berantem itu. Yang satu nggak mau cepat-cepat, yang satu nggak mau lambat-lambat. Alhasil segala umur, segala perkara itu baiknya yang tengah-tengah ya. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Tenang-tenang saja. Ala kulli hal. Kalau misalnya imamnya terlalu cepat, imamnya orang Jawa misalnya, atau udahlah orang terlalu cepat, makmumnya terlalu lambat, maka dilihat
Kalau ketinggalan si makmum lebih daripada 2 rukun, batal sholat si makmum. Imam baca Fatihah, baca surah. Ketika imam baca surah, makmum baca Fatihah. Tapi imamnya saking khusyuknya dia baca surah Yasin panjang. Cuman Yasinnya aja. Yasin, Allahu Akbar. Akhirnya si makmum kebelepotan. Dia baca Fatihah, imamnya cuma baca Yasin. Ruku, makmumnya masih Fatihah. 1 rukun ketinggalan. Enggak, 1 rukun masih enggak dianggap. Bangun dia i'tidal, ketinggalan 1 rukun. Ketika i'tidal, udah masuk rukun kedua, dah. Si makmum masih baca Fatihah, masih berdiri. Makmum bergerak dari i'tidal menuju sujud. Ini bagi pendapat ulama yang tidak membedakan rukun panjang dan rukun pendek, maka sholatnya batal. Kapan batalnya? Mulai bergerak si imam dari i'tidal menuju sujud. Mulai bergerak, bukan harus nunggu sampai sujud. Dianggap dia sudah meninggalkan terlambat 2 rukun. Tapi kalau menurut imam atau pendapat ulama yang membedakan rukun panjang dan rukun pendek, yang membatalkan itu adalah kalau ketinggalan 2 rukun panjang. Jadi makmum masih baca Fatihah berdiri. Imamnya ruku. 1 rukun panjang. Bangun i'tidal. Karena rukun pendek tidak dianggap. Masih 1. Sujud pertama. Sudah mulai 2 rukun. Duduk antara 2 sujud belum dianggap karena masih dianggap rukun pendek. Bergerak dia dari rukun duduk antara 2 sujud mau ke sujud kedua. Kalau dia masih dalam keadaan posisi berdiri membaca Fatihah, maka batal sholat si makmum. Oleh sebab itu, bagaimana caranya kalau makmumnya itu terlalu lambat membaca Fatihah, sementara imamnya terlalu cepat bergerak? Kalau misalnya tadi kita ambil penggambaran pertama yang tidak membedakan rukun panjang dan rukun pendek. Ketika imam sudah i'tidal, kita masih dalam keadaan masih panjang lagi Fatihah kita, maka segeralah kita ruku. Segera kita ruku. Konsekuensinya kita meninggalkan Fatihah. Kalau imam sudah mulai bergerak dan kita masih baca Fatihah, maka ketika imam bergerak kita pun langsung ikut sujud sama imam. Langsung i'tidal sujud sama imam. Lah, gimana hukum Fatihah yang nggak selesai tadi? Karena kita meninggalkan 1 rukun nggak sempurna, maka ketika imam salam kita bangun menyempurnakan rakaat yang kita tidak sempurna Fatihahnya tadi. Kalau misalnya 4 rakaat tidak sempurna bacaan Fatihah karena terlambat terus dalam 4 rakaat sholat duhur misalnya, maka dalam 4 rakaat tersebut dia tambah lagi 4 rakaat. Tambah lagi 4 rakaat. Jadi berapa rakaat yang kita tinggalkan rukunnya, salah satu daripada rukunnya ada yang tidak sempurna, maka wajib untuk kita menambahkan 1 rakaat seperti kita sholat masbuk, walaupun hakikatnya kita misalnya nggak masbuk. Tamam. Dan itu tidak berlaku bagi orang yang masbuk. Kalau misalnya dia masuk dalam sholat, tiba-tiba imamnya nggak lama mau ruku, maka dia juga tidak perlu menghabiskan Fatihahnya, boleh langsung ruku sama imam. Dan tidak menambah 1 rakaat selagi dia dapat 1 ruku, dapat ruku dengan imam. Itulah hal-hal yang membatalkan sholat. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang yang berkaitan dengan sujud sahwi. As-sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab.